Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rudi Asyidik, dan di sini kita akan belajar terkait tentang gaya gravitasi, gitu ya. Di sini saya telah membuat PowerPoint-nya sehingga kita bisa mudah memahami terkait apa itu gravitasi. Oke, mari kita mulai saja. Oke, kita tunggu sebentar ya. Baik, di sini kita akan melihat terlebih dahulu kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi ini, termasuk materi fisika SMA atau MA, serta untuk kelas 10 ya. Kompetensi intinya bisa kita lihat seperti ini, dan kompetensi dasarnya termasuk ke dalam 3.8 terkait tentang menganalisis keteraturan gerak planet dan satelit dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Sedangkan kompetensi dasar 4.8 menyajikan karya mengenai gerak satelit buatan yang mengorbit bumi, pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkannya dari penelusuran berbagai sumber informasi. Kita lanjutkan, ini adalah indikatornya. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK untuk KD3 dulu ya. Yang pertama itu mendefinisikan mengenai gaya gravitasi. Yang kedua, memahami bunyi hukum Newton tentang gravitasi. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara gaya gravitasi dengan massa kedua benda dan jaraknya dalam suatu hukum universal Newton. Sedangkan KD 4-nya tentang keterampilannya, terampil menerapkan konsep dan strategi pemecahan masalah yang relevan berkaitan dengan hukum universal gravitasi Newton. Dan yang keduanya yaitu membuat hasil observasi terkait manfaat satelit buatan serta dampaknya bagi kehidupan kita, gitu ya. Oke, kita lanjut ke main menunya. Bisa kita lihat di sini ada materi, video pembelajaran dan simulasi. Juga ada home untuk kembali ke awal dan latihan soal. Kita coba klik dulu dari materinya ya. Oke, kita klik. Masuk ke materi di sini. Hal yang pertama kita harus kita ketahui adalah pengertian dari gravitasi itu sendiri. Gravitasi adalah gaya tarik menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Gravitasi matahari mengakibatkan benda-benda langit yang berada pada orbitnya itu mengitari matahari. Dalam fisika modern, mendeskripsikan gravitasi menggunakan teori relativitas umum dari Einstein. Namun, hukum gravitasi universal Newton ini lebih sederhana dan juga merupakan hampiran yang cukup akurat dalam kebanyakan kasus. Sebagai contoh, bumi yang memiliki massa yang sangat besar menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar pula untuk menarik benda-benda di sekitarnya, termasuk makhluk hidup dan benda-benda yang ada di bumi. Gaya gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa, seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lainnya, termasuk satelit buatan manusia. Oke, kita lanjutkan ke sejarah gravitasi. Di sini saya sudah merangkum poin-poin penting dari sejarah gravitasi. Penelitian modern dalam teori gravitasi dimulai dengan kerja Galileo Galilei di akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Hasil percobaannya menjatuhkan bola dari menara Pisa dan nantinya juga pengukuran bola yang meluncur melalui kemiringan. Galileo menunjukkan bahwa besarnya percepatan gravitasi adalah sama untuk semua objek. Hal ini menjadi kemajuan besar dari kepercayaan Aristoteles sebelumnya, yang menyatakan bahwa objek yang lebih berat memiliki percepatan gravitasi yang lebih besar. Tetapi Galileo membuat postulat hambatan udara sebagai alasan objek yang massanya kecil memungkinkan untuk jatuh lebih pelan di atmosfer. Hasil kerja Galileo menjadi dasar bagi formulasi teori gravitasi Newton. Jadi intinya adalah pada awal 16, Galileo berhasil membuat postulat terkait hambatan udara sehingga percepatan gravitasi untuk semua benda itu adalah sama. Dan ini menjadi dasar untuk formulasi dari gravitasi Newton. Oke, kita masuk ke sedikit animasi ya. Di sini kita bisa lihat F1, massa 1, massa 2, kemudian ini dengan arah gayanya, M1, M2. Seperti yang telah kita ketahui tadi bahwa gravitasi itu adalah gaya tarik menarik, sehingga M1 ditarik oleh F2, M1 ditarik oleh
benda 2, M2 ditarik oleh M1, itu sebaliknya, saling tarik menarik. Nah, di sini dengan jaraknya itu adalah R, jarak antara kedua bendanya adalah R, maka terdapat kesebandingan antara kedua benda ini. F1 itu sebanding dengan M1 dan M2, kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Karena ini kesebandingan, maka untuk menjadikannya sama dengan adalah dengan menambah konstanta, yaitu adalah konstanta gravitasi. Bisa kita tulis sebagai G besar ya, seperti ini. Sehingga F atau gaya gravitasi adalah G, F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Gitu ya. Nah, karena M1 itu lebih besar daripada M2, sehingga mengakibatkan M2 atau benda kedua itu tertarik menuju M1 ya, seperti ini secara sederhananya. Oke, udah, kita lanjutkan saja. Nah, dalam peristiwa benda jatuh bebas di planet Bumi, terdapat percepatan benda saat dijatuhkan dengan persamaan G atau percepatan gravitasi sama dengan G dikali dengan M2 per R2 kuadrat per R kuadrat. G-nya itu adalah konstanta gravitasi, M2-nya adalah massa yang kita teliti gitu ya, dan R kuadratnya adalah jarak. Dari persamaan ini diturunkan untuk menghitung berat. Berat suatu benda adalah hasil kali massa benda tersebut dengan percepatan gravitasi bumi. Persamaan tersebut bisa kita tulis seperti ini ya. W sama dengan M1 dikali G gitu. Oke, baik, kita lanjutkan materinya ke relativitas umum. Sebenarnya ini sebagai materi tambahan saja ya, soalnya karena seperti yang telah kita ketahui, ilmu pengetahuan itu berkembang dari zaman ke zaman, sehingga tidak statis ya, tapi dinamis. Sehingga terdapat pembaruan-pembaruan dalam sebuah teori gitu. Karena gravitasi hanya sebuah teori, maka terdapat teori yang lebih baru lagi dari gravitasi, yaitu yang dicetuskan oleh Albert Einstein pada 1916. Oke, seperti apa? Kita lihat saja materinya ya. Relativitas umum atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah General Relativity adalah sebuah teori geometri mengenai gravitasi yang dikenakan oleh Albert Einstein pada 1916. Teori ini merupakan penjelasan gravitasi termutakhir dalam fisika modern. Ia menyatukan teori Einstein sebelumnya tentang relativitas khusus dengan hukum gravitasi Newton yang telah kita pelajari tadi ya. Hal ini dilakukan untuk melihat gravitasi bukan hanya sebagai gaya, tetapi lebih sebagai manifestasi dari kelengkungan ruang dan waktu. Utamanya, kelengkungan ruang waktu ini berhubungan langsung dengan momentum, energi massa, dan momentum linear dari materi atau radiasi apa saja. Hubungan ini digambarkan oleh persamaan medan Einstein. Oke, kita masuk ke sejarahnya. Sebelum munculnya teori relativitas umum, hukum-hukum Newton tentang gravitasi universal ini telah diterima selama lebih dari 200 tahun sebagai penjelasan yang valid terhadap gaya gravitasi antar massa. Meskipun Newton sendiri tidak menganggap teori itu sebagai pernyataan akhir dari sifat gravitasi. Dalam satu abad, formulasi Newton, pengamatan astronomi mengungkapkan variasi yang tidak dapat dijelaskan antara teori dan pengamatan dengan model Newton. Gravitasi adalah hasil dari gaya tarik-menarik antara benda-benda besar, meskipun Newton sendiri juga terganggu oleh sifat gravitasi, kerangka dasarnya yang sangat baik dalam penggambaran gerak. Jadi intinya, Newton sendiri pada saat itu belum bisa mengetahui dengan jelas dan pasti terkait sifat dari gaya gravitasi tersebut. Meskipun begitu, kerangka dasar Newton itu sangat baik dalam penggambaran suatu gerak. Namun, percobaan dan pengamatan menunjukkan bahwa penjelasan Einstein digunakan untuk beberapa efek yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum Newton, seperti anomali menit pada orbit Merkurius dan planet-planet lainnya.
Relativitas umum juga memprediksi efek novel gravitasi seperti gelombang radiasi, lensa gravitasi, dan efek gravitasi pada waktu yang dikenal sebagai dilatasi waktu. Banyak dari prediksi ini telah dikonfirmasi oleh percobaan atau pengamatan, sementara yang lain adalah subjek dari penelitian yang sedang berlangsung. Nah, ini adalah setelah mempublikasikan teori relativitas khusus tahun 1905, Einstein mulai berpikir tentang bagaimana menggabungkan gravitasi ke dalam kerangka kerja relativistiknya. Dan pada tahun 1907, percobaan sederhana dengan pengamatan jatuh bebas selama 8 tahun berikutnya dalam teori gravitasi relativistik. Setelah berulang kali memperbaiki kesalahan, ia mengumumkan hasil kerjanya di Akademi Sains Prusia pada bulan November 1915 dan menjadi apa yang kita kenal sebagai persamaan medan Einstein. Persamaan ini menunjukkan bagaimana geometri ruang dan waktu dipengaruhi kehadiran materi radiasi dan membentuk inti dari teori relativitas umum Einstein. Nah, lalu di sini kita bisa lihat perbedaannya dari geometri Einstein. Dasar dari mekanika klasik adalah gagasan bahwa gerak benda dapat dideskripsikan sebagai kombinasi gerak atau gerak inersia dengan penyimpangan dari gerak bebas ini. Penyimpangan ini disebabkan oleh gaya luar yang bekerja pada benda sesuai dengan hukum kedua Newton, yang menyatakan bahwa total keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah sama dengan massa atau inersia pada benda tersebut dikalikan dengan percepatannya. Gerak inersia yang dihasilkan berhubungan dengan geometri ruang dan waktu, yakni dalam standar kerangka acuan mekanika klasik, benda yang bergerada dalam keadaan jatuh bebas bergerak secara garis lurus dengan kecepatan konstan. Dalam fisika modern ini, lintasan benda bersifat geodesik, yaitu garis dunia yang lurus dalam ruang waktu. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakan dari suatu benda ya, berdasarkan Newtonian itu warna merah, sedangkan menurut Einstein itu warna biru atau Einsteinian. Orbitnya bisa kita lihat pada sebuah single planet gitu. Nah, lalu di sini ada penjelasan lebih lanjut lagi. Menurut hukum gravitasi Newton, terdapat apa yang disebut sebagai universalitas jatuh bebas, yaitu bahwa lintasan suatu benda yang jatuh bebas bergantung pada hanya posisi dan kecepatan awalnya, dan bukan bergantung pada sifat bahan penyusunnya. Untuk seorang pengamat dalam ruang tertutup yang kecil, tidak mungkin untuk menentukan apakah ruang itu berada dalam keadaan diam dalam suatu medan gravitasi ataukah ia berada dalam roket yang dipercepat hanya dengan memetakan lintasan bola jatuh tersebut. Itu ya. Jadi pada gambar ini, apabila terdapat penelitian seorang pengamat yang berada dalam sebuah kotak gitu ya, menjatuhkan bola sebagai benda yang jatuh bebas di bumi itu yang sebelah kanan ini, dengan di roket yang sebelah kiri dengan percepatan yang memiliki percepatan dengan percepatan konstan gitu. Nah, pada kedua gambar ini si pengamat atau pengamat ini tidak akan mengetahui perbedaannya, apakah dia sedang berada dalam medan gravitasi ataupun dalam sebuah ruang hampa gitu. Tapi dengan menggunakan roket yang melaju dipercepat gitu, sehingga tidak ada perbedaannya, dan inilah salah satu kelemahan dari gravitasi Newton. Oke, disebabkan oleh universalitas jatuh bebas, tiada perbedaan terpantau yang dapat dipantau antara gerak inersia dengan gerak yang berada di bawah pengaruh gravitasi. Ini kemudian mengarahkan kita pada suatu definisi gerak inersia yang baru, yaitu gerak inersia objek jatuh bebas yang berada di bawah pengaruh gravitasi. Jenis gerak ini juga menentukan geometri ruang dan waktu. Gerak ini adalah gerak geodesik yang diasosiasikan dengan koneksi tertentu yang bergantung pada gradien potensial gravitasi. Secara matematis kita katakan bahwa koneksi Newton tidaklah terintegralkan. Dari hal ini, seorang dapat mendeduksi bahwa ruang dan waktu adalah melengkung. Akibatnya adalah perumusan geometri gravitasi Newton yang hanya menggunakan konsep kovarian. Nah, dari peristiwa-peristiwa tadi itu, kita dapat menentukan bahwa ternyata ruang dan waktu itu melengkung sesuai dengan berat massa yang diperoleh suatu benda tersebut. Oke, seperti itu. Kita kembali lagi ke menu utamanya, menunya. Kita coba klik video pembelajarannya ya.
Visualisasi gravitasi menurut Einstein. Kenapa saya mengambil yang ini? Karena saya rasa untuk gravitasi Newton itu banyak sekali contohnya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad saja yang termasuk salah satu contoh dari gravitasi Newton. Sedangkan bagaimana kita dapat mengambil lanjut terkait visualisasi gravitasi Einstein ini? Saya telah membuat video pelajarannya. Nanti kita lihat saja ya. Ruang dan waktu itu ternyata melengkung. Mari kita saksikan visualisasinya bersama. Ya, kita akan coba visualisasikan kelereng besar yang dianggap sebagai matahari, pusat tata surya kita. Nah, kita taruh di tengah seperti ini. Kita bisa lihat dimensi ruang dan waktu mulai agak melengkung ke bawah. Nah, kita ibaratkan lagi kelereng yang lebih kecil sebagai planet kita. Kita coba beri kecepatan awal sehingga kita lihat pergerakannya seperti mengikuti atau mengelilingi matahari yang ada di tengah tersebut. Nah, pada bagian ini perputaran kelereng mulai memiliki orbit sehingga mengelilingi pusat massa yang berada di tengah. Nah, pada bagian ini ya, video dari semua visualisasi gravitasi menurut Einstein. Nah, di sini saya juga telah membuat simulasinya terkait gravitasi. Bisa kita lihat. Saya mengambilnya dari PET simulation ya. Dan untuk membukanya kita harus keluar dulu dari mode slideshow-nya. Kita double klik saja. Oke, langsung terbuka. Nah di sini akan disajikan gravitasi dan orbit dalam bentuk modelnya ataupun dalam bentuk skala, gitu ya. Kita coba yang skala saja. Nah, di sini adalah sebuah bintang dan ini adalah planet kita, tentunya bumi, gitu ya. Kita coba tambah bulan. Nah, kita coba aktifkan gravitasi, kecepatan, massa, jalur. Nah, kita pengukur, saya rasa gak perlu ya. Oke. Kita coba perbesar gambarnya. Nah, sekarang kita coba mulai. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata pergerakan dari gravitasi ini, nah ini adalah yang biru. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah yang biru adalah gayanya yang dihasilkan, gaya gravitasinya. Nah, dan V ini adalah kecepatan yang konstan gitu dari planet bumi dan juga bulan yang mengitari matahari. Oke, seperti itulah visualisasi secara sederhananya ya. Kalian juga bisa atur-atur, misalnya ini dengan bulan atau ini dengan bumi dengan satelit gitu ya. Nah, seperti ini. Baik, inilah simulasi dari gaya gravitasi yang menarik suatu benda di luar angkasa itu ya. Nah, apa sih perbedaan dari gravitasi Newton dan Einstein ini? Untuk gravitasi Newton itu adalah efek dari gaya tarik menarik gitu ya, antara dua buah benda, baik itu benda satu dan benda dua. Sehingga apabila benda satunya lebih besar, maka benda duanya akan tertarik ke benda satu, ataupun sebaliknya ya, tergantung dengan ukuran suatu objek tersebut. Nah, lalu bagaimana menurut Einstein? Kalau gravitasi menurut Einstein itu kita sederhanakan bahwa ternyata gravitasi itu adalah efek dari melengkungnya ruang dan waktu di area sekitar objek tersebut gitu ya. Nah, jika kita lihat bumi ini, menurut Einstein itu terdapat pelengkungan ruang dan waktu. Nah, seperti ini ya. Karena besarnya massa yang diperoleh oleh bumi, sehingga kelengkungannya juga sangat besar gitu ya. Sehingga benda-benda kecil seperti satelit ini akan berada di area lengkungan tersebut. Kemudian apabila diberi kecepatan yang konstan, maka benda tersebut akan memutar sesuai dengan visualisasi tadi gitu ya. Oke, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Dan di sini saya memiliki beberapa latihan soal ya, tapi ini untuk relativitas umum ya, gak apa-apa, sebagai latihan saja. Karena apa ya, ini
sangat penting untuk kalian pahami lebih lanjut lagi terkait tentang gravitasi Einstein ya secara khususnya. Tapi tidak apa-apa karena kita hanya fokus ke ini saja ya, sesuai dengan KD kita, yaitu terkait tentang hukum-hukum Newton, gravitasi Newton gitu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Terima kasih.